Untuk menampung urin ini ribet banget sama ini. Ya Bu, ini untuk botol yang disterilkan untuk menampung urin ya. Ini ya. Dipakai ini. Biasanya botolnya ini juga agak yang panjang ya, agak yang ada lagi nggak? Ya, pilot. Ya. warna biru nggak sih? Zul, Puasa itu. gedean ya? Sedang apa ini? Kemudian botol ya. Kemudian label sudah ya sama tadi ya. Label deketin. Kemudian hand spoon bersih ya. Di resepsionis itu kayak kunci motor di Tadi pas Kak Saskia video Ada nggak? di resepsionis. Oh udah di ini diselamatkan. Iya. Kamu baru ingat Kayak kunci motor aja. Ditonton dulu videonya. botol udah, label udah, handphone ya, larutan antiseptik. Larutan antiseptik. Pakai apa lagi? Itu bukan sih Bu, yang kuning tuh. Ya. Pakai Repanol. Pakai Repanol namanya. Itu bukan sih. Kita aja lagi. Kapas sublimat, kapas. Ada Bu di kom. Ini karpet aul gitu. Karpet aul. Maksudnya nanti dibulet-buletin harusnya. Soalnya dulu disuruh apa? Bulet-buletin kapas. Ini agak itu kapasnya ya. Kapas sublimat, kemudian ada kom steril 2 buah berisi 1 air hangat, 1 kapas sublimat. Ya. Ini tadi ya. Itu isinya 1 kasa. Sini ya? Iya. Satunya nih. Kasa. Buka. Oh kasa. Iya, seharusnya air hangat. Iya, ini dipakai air hangat dulu jadi ya. Iya, air hangat sama Air hangat sama kapas tadi ya. sebelumnya. Oh, kemudian bengkok ya. Ini udah nggak pakai lagi nih. Udah ya. Kemudian ada bengkok, ada sampiran. Udah disampirin ya karena urin ya. Kemudian tahap verifikasi, udah verifikasi, sudah kita verifikasi siapa pasiennya, nama pasiennya, mau tindakan apa yang dilakukan ya. Kemudian siapkan formulir laboratorium, cuci tangan. Ini skip aja ya. Langsung ke menempatkan alat di dekat klien, oke sudah. Kemudian memberi salam. Ibu hari ini saya mau melakukan tindakan pengambilan urin Bu ya. Mohon kerjasamanya ya Bu. Tujuannya nanti untuk pengambilan spesimen untuk pemeriksaan urin Ibu ya. Masalah. Kemudian kayak persetujuan nih Bu, Ibu bersedia Bu ya. Oke, pokoknya itu prosedur default lah ya, yang pokoknya template-nya di depan ya. Kamu jelasin prosedur, kamu persetujuan pasien ya, jangan sampai lupa sama bismillah, jangan lupa ya. Bismillah kan. Ini belum ya. Kemudian menjaga privasi, tutup sampiran ya. Kemudian juga kalau nyuruh pasien yang ambil sendiri ya, nanti di lapangan misalnya ya, boleh ya, pasien masih bisa kamar mandi, boleh disuruh ambil sendiri ya. Cara menampungnya itu jelaskan ke pasien, nanti Bu silakan tampung urinnya. Urin yang pertama dibuang dulu, pertama kamu pipis itu dibuang dulu ya, dikeluarin dulu. Nah baru setelah itu nggak lama ditahan, baru ditampung ya. Tuh ya. Ada nggak HP-nya? Ada ini Bu. Oh, ada. Dan vlog. Baru ingat mau nge-vlog, baru ingat tinggal, ketinggalan. Ya, jadi itu ya, itu yang pertama ya. Kemudian kemudian mengatur posisi pasien. Memasang perlak tadi Ibu ngomong kalau dia tampung sendiri ya, disuruh buang dulu urin yang pertama, kemudian ditampung di dalam potnya, ditutup ya. Kalau mau dicuci, maksudnya disiram boleh kalau sudah ditutup ya. Jangan sampai urin itu tercampur dengan air ya. Tuh. Biasanya kalau spesimen urin ini yang kita lakukan untuk pemeriksaan, misalnya mau tes pack ya, kalau kita di bidan ya, nyuruh pasien ambil urin dulu Bu, nanti kita yang tes pack ya. Nah biasanya itu.
Kemudian ini kalau yang di sini ini kita yang mengambilin ya, kita yang mengambil spesimennya ya, kita yang menampung ya. Kalau di sini untuk pasien yang berarti nggak bisa kamar mandi misalnya ya. Nah, yang pertama kita mengatur posisi pasien, masang perlak ya. Ibu kapan pasangnya sebenarnya belum ya? Pasang perlak dulu. Ibu miring dulu Bu ya. Ini perlaknya kecil. Ya. Posisi pasien, iya. Ya, soalnya dia posisinya mau pakai pispot nanti, ya apa litotomi. Ya, kemudian memasang sarung tangan. Kemudian pasang sarung tangan ya, mendekatkan alat, udah siap nih alat ini, udah siap semua ya. Pasang sarung tangan. Yang lain punya sarung tangan masing-masing ya? Iya. Bukan itu satu untuk semua. Biasanya ada yang apa? Ada yang tisu itu ya, kotak ya? Kayak tisu itu ya. Ini karena nggak basah tangan ibu ya. Kalau ada orang yang tangannya basah, dia nggak bisa pakai lagi nanti, ya kan? Kalau posisinya basah. Kalau nggak basah, jadi bisa dipakai lagi. Oke, ya memakai sarung tangan. Kemudian kita pulpa hygiene dulu nih. Berarti ini 2 nih, dengan spoonnya. Enggak ya, satu. Bersihkan area kemaluan ya. Jadi kita pulpa hygiene dulu nih. Deketin, bengkok. Kapas hangat sama air hangat ya. Nah, jadi buang sedikit air urin pertama. Kita pulpa hygiene dulu ya. Pulpa hygiene kemarin udah ya? Udah ya. Yang pakai 8 ya. 8 tisu kemudian dibuang ke sini ya. Mana dulu? Ada yang pakai 8 langsung 8 seperti ini ya kan? Iya. Nah, labia mayora dulu. Labia minora kiri, labia minora kanan, terus vestibulum perineum, perineum anus. 5 ya? 6. Labia mayora, ya 6 ya. Iya, ibu balikin lagi ya, pura-puranya aja ya. Kemudian baru tampung urin ya, pakailah pispot ya, pasang pispotnya ya. Ini tadi ke air hangat dulu ya, jangan kering-kering kamu ini ya. Nempel. Maaf ibu, saya pasang pispot dulu bu ya. Ya, kemudian menampung urin ya. Ibu boleh pipis dulu sedikit ya, baru kita tampung ya urinnya. Kalau cewek biasanya agak susah nggak kata kamu kalau langsung gini? Susah kan? Tapi karena ini ada jarak biasanya bisa langsung ditampung karena urin yang pertama tadi udah kesini ya. Jadi sebisa mungkin kita tampungin aja. Ibunya suruh pelan-pelan aja ya. Ini pakai selimut ya. Kalau kamu ngambil urin ini ya, malu ya dia ya. Pakai selimutnya, tarik ini. Itu ambil. Ini ya pakai selimut dulu ya. Jadi kalau sudah ibu mau pipis ya bu ya, saya tampung sebisa mungkin jangan sampai pasiennya terekspos terlalu itu ya. Sama juga nanti feses juga ya. Ditambah bau kalau feses. Iya. Ya kalau urin masih mending lah, masih lah kamu tahan ya. Bensin. Pakai masker ya. Jadi ditampung ya. Yang pertama tadi udah bu, pipisnya pelan-pelan ya bu ya. Gitu. Kasih tahu kayak gitu. Kita juga nggak bisa nampung kalau misalnya dia pipisnya kencang lah ya. Keluar dari pispot. Jelasin sama ibunya bu, pipisnya pelan-pelan ya bu ya. Nah silakan ditampung baru masukin ke Hadiah. ya. Itu bengkok. Ya deketin. Udah, kemudian apa lagi?
tampung urin. Kalau biasanya ada juga tindakan disebokin ya, ini nggak ada ya. Beda-beda soalnya. Tampung urin kurang lebih sudah ditampung sesuai instruksi, misalnya disuruhnya 30 sampai 60 berarti 60 misalnya ya. Biasanya ada ininya sini ini ya. Ini 40 sampai sini ya. Ada ininya ya, disuruh berapa. Harus sesuai sama instruksi. Misalnya instruksinya 30 ya 30 ya. Kalau lebih kamu buang dulu baru kamu tutup ya. Kalau kurang tambah misalnya 60 sampai sini berarti ya. Kemudian taruh di bengkok, buang aliran urin ke bengkok, lalu ke toilet, dibuang ke toilet yang ini tadi ya. Biasanya juga ada yang cebok, tapi ini beda-beda ya. Kalau ini nggak ada cebok. Kalau ada air cebok biasanya ada dalam botol ya. Jadi dibilas dulu pasiennya ya. Kamu bayangin aja kalau ini nggak dicebok. Pasiennya ya kan, namanya juga pipis ya kan di luar negeri kita tinggal lap-lap pakai tisu ya. Nah kita kan masih biasanya dituang dulu sedikit ya, cebok ya. Ada tisu biasanya dilap pakai tisu, misalnya ini tisu ya. Tisunya tadi ya, tisu ya, dilap tisu ya. Sudah. Jadi kita juga manusia kepasnya ya, karena tadi udah disiram air ya kan. Jadi ditisuin ibu, maaf, angkat pantatnya ya bu ya, angkat bokongnya ya bu. Selesai, ibunya juga nyaman ya. Kamu buang ke toilet ya, kamu tutup dulu. Makanya pispot itu dikasih tutup ya. Kalau sudah ditutup pokoknya ya, jangan kamu kecer-kecer bawa kemana-mana ya. Apalagi ini isinya misalnya peses ya, kamu bawa kemana-mana ya. Masalahnya soalnya nggak tahu ada penyakit apa enggak soalnya ya, kemana-mana. Itu ya, tutup ya. Kamar mandi ke toilet. Ini nanti kasih label. Udah dikasih label, diantarin ke tempatnya. Ini ada tempatnya nanti posnya ya. Nah setelah selesai, ibu ini tindakannya selesai, ibu sudah merasa nyaman? Sudah. Oke. Ini tindakan sudah selesai bu ya. Nanti kalau ibu ada keluhan atau ada apa-apa, ibu tinggal hubungi kita bu ya di nurse station misalnya. Udah ya, melakukan tindakan, kemudian semoga ibu cepat sembuh ya. Sebenarnya ini di dalam datil ini memang seperti itu ya, misalnya mendoakan pasien apa. Yang penting ada kata-kata kita ya, ibu semoga cepat sembuh, itu udah cukup ya, udah dinyatakan kamu melakukan ya itu ya. Kemudian berpamitan, ibu saya permisi dulu bu ya, saya pamit, kemudian bereskan alat, kemudian dokumentasi ya. Nah, dokumentasi pun jangan sampai lupa, nanti kadang-kadang kita udah melakukan tindakan kita langsung lari, langsung pergi ya. Cukup kamu bilang setelah itu dokumentasi ya, itu sudah menggambarkan kamu melakukan, atau kamu lakukan setelah itu melakukan pencatatan tindakan yang sudah dilakukan, itu sudah untuk dokumentasi ya. Kalau nggak disebutkan nggak dilakukan namanya ya, sampai selesainya, karena endingnya harus dokumentasi ya. Oke, itu feses ya, itu urin ya. Jadi dia lebih ke pokoknya nampung, kemudian urinnya ditampung, nanti dibersihkan ya. Lanjut ke feses ya. Feses dulu aja nih. Feses mana? Oh ini aja nih, vagina dulu aja. Kalau vagina ini tadi ada cocor bebeknya mana? Oh ini di bawah. Itu di bawah. Ini ibu nggak usah lepas masker lagi ya. Udah mulai beringat, nanti nggak bisa gini. Kalau bawa cocor bebek, ininya harus yang cocor yang besar, ada nggak yang lebih besar dari sini? Enggak ada bu, itu ada ya. Jadi kalau bawa cocor bebek harus yang Biasa. Iya di sini nggak ada. malah kalau alat IUD itu pakai instrumennya yang besar kayak gitu, pernah lihat? Ya, karena dia ini apa? Ada sondenya sepanjang ini, ya. Tampon tangnya nanti sepanjang ini, jadi kalau pakai instrumennya kecil dia pasti steril jadinya. Onde. Ya, kalau nggak tertutup ya. Jadi karena kecil bisa masuk, tapi nggak bisa masuk. Ya, harus yang besar ya. Karena ini steril ya. Sini naik. Cocor bebeknya ya. Kemudian cocor bebek, ada lidi water. Lancip. Lidi waternya dapat? Kayak kasar bat itu nggak ada ya? Ada ibu. Mana ada? Itu ada mas.
ada ini ya. Ini ya, ini di waternya ya. Kemudian Di water. spray atau wadah alkohol, perlak, lampu sorot, label, sarung tangan, pakai objek gelas sama formulir. Objek gelas ini ya. Biasanya di sini ada kaca lagi bentuknya segi empat segini lah ya. Nah biasanya dicolet di situ baru ditaruh di preparat ini, ya. Ini tempatnya ini, ya. Tapi nggak dikasih yang itunya, ya. Jadi langsung taruh di sini malah, ya. Sudah itu diusap di sini nanti langsung. Ibu itu lampu sorot. Lampu sorot untuk karena ini kan vagina di depan sini ada lampu sorot. Punya lampu kamu? Ada center. Nih, enggak bisa. Boleh, harus ada asisten call center, ya. Kalau center ada asisten. Kalau ada lampu sorot, pakai lampu sorot tadi ya. Geser-geser itu ada kan di ruangan maternity ya. Iya. Kemudian bengkok ya udah ya itu aja ya. Karena dia cuma ngambil terus dicoletin di situ tadi ya. Oke, verifikasi dulu, ini udah verifikasi pasien. Lanjut ke kita skip aja yang sapa-sapa ini ya. Lanjut ke tujuan aja ya. Selamat pagi Ibu, saya bidan Zulma. Ibu pagi ini mau melakukan tindakan pengambilan spesimen yang alat kelamin ya Bu ya. Nanti ada yang diambil sedikit lendirnya Bu ya, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibu bersedia? Udah ya. Kemudian tutup sampiran basmalah, kita mengatur posisi pasien ya. Pengalas juga udah nggak lepas lagi ya tadi ya. Jangan lupa tapi kalau kamu misalnya dapat ini kan dapatnya nanti ganti-ganti ya. Pokoknya satu ya harus lengkap ya tadi ya, kayak pertama tadi ya. Kemudian lampu sorot posisikan biasanya taruh depan sana, lampunya diarahin ke vagina ya, biasanya taruh di situ. Kemudian mencuci tangan, mengeringkan dengan handuk, pakai sarung tangan. Oke. Kita ke membuka labia mayora ya. Oke. Ini ya. Kalau belum mau dipakai belum mau diperiksa pasiennya ditutup dulu, nanti buka lagi ya. Jangan kamu buka terus ya. Ini ya. Digeser juga nggak apa-apa. Bengkok, mana bengkoknya tadi ya? Bengkok jangan lupa deketin sama pasien ya. Kemudian kita mau pasang spekulum ya. Terus mengambil sekret, menghapus sekret pada objek gelas, kemudian memberikan etiket. Ini ya. Ini kan bentuknya ini ya. Nanti ada ukurannya ini kata ibu kemarin ya. Kalau ini agak kecil nih, ya. Ini ya. Kencangin dulu di bawahnya ya. Pastikan dia kenceng ya kalau pakai alat ya. Karena nanti kalau kamu nggak kenceng sini kejepit nanti pasiennya ya. Iya sakit nih kalau nggak di sini ya. Bawahnya kencengin dulu, kalau atasnya memang dia. Posisi mau masukin ke vagina dia posisi menutup ya. Nah, cara pegangnya gini ya. Muat apa? Masuk ke dalam. Muat. Ini agak kecil malah. Ada yang lebih besar lagi. Makanya kata tadi itu kalau instrumennya nggak muat. Ya nanti. Nih ya, pegangnya seperti ini ya. Kalau mau masuk ya. Ya, karena dia harus posisinya ini tutup. Cor bebeknya mingkem ya. Kayak bebeknya. Kita masuknya secara obstetrik. Obstetrik itu secara jalan lahir ini ya. Jadi dia miring ini ya masuknya. Nggak boleh kamu masuknya kayak gini. Pada ada. Jadi dia secara obstetrik ya. Kita pun kalau misal yang ada tangan yang masuk, ada pemeriksaan plasenta ya, ada yang mengambil plasenta, masuk tangan pun harus miring gini ya, dia harus mengikuti jalan lahir secara obstetrik ya, karena panjang kan, jadi dia. Itu jauh nggak Bu gitunya pas ngambilnya? Apa? Plasentanya. Kalau plasenta ya jauh masuk, pakai sarung tangan yang panjang. Sampai sini ya. Masuk ke dalam. Sarung tangan Elsa. Aduh. Soalnya ada pasien yang misalnya
apa sisa plasenta yang harus dibersihin. Kalau nggak bersih berdarah terus. Ibu udah pernah ngalamin. Ya, sakit luar biasa pasiennya itu. Ya. Tapi kalau nggak gitu nggak dibersihin, namanya tindakan penyelamatan kan, luar darurat ya. Lanjut ya, kita pasang spekulum ya. Ini ya. Nah, pasang spekulum dengan benar, kemudian baru mengambil sekret. Ini masuk ya. Maaf ibu, ini harusnya pakai celemek ya, ada nggak celemek? Ini ada. Pakailah APD ya, apalagi kalau ini, soalnya dia Bener aku pakai yang itu, Bu. Bener ini kan? Iya, bener maksudnya yang kain atau yang itu sih? Yang kain Yang ini nggak apa-apa, kenapa? Iya, takutnya salah. Nggak apa-apa, malah ini yang kalau ada darah, ya malah nggak tembus. Ya. Kalau kain malah nyerap jadi, ya. Foto ini Bu dong. Boleh, Bu, boleh. 1, 2, 3 cekrek. Dah. Lanjut ya. Kita Kuliah. masukin dulu ya. Ibu ini tarik nafas, harus tarik nafas pasiennya ya, karena mungkin agak sedikit tidak nyaman Bu ya. Pakailah gunakan kata-kata yang Lembut. ya, bukan ngomong Bu, ini sakit Bu ya. Tapi yang di dalam kepala ibunya sakit ya, udah ketakutan dia. Misalkan kamu bilang, Bu ini sedikit tidak nyaman Bu ya. Ibu tarik nafas biar ibu nyaman, biar ibu tenang ya. Jadi pasiennya enak juga dengernya ya. Maaf ya Bu ya, ibu tarik nafas Bu ya. Masuk ya Adik. Bu di atas ya? Oh, di atas, Bu. Bukan, karena ini ada ini. Ada bayi. Ada bayi. Ada bayinya ya. Iya, Bu, ada. Coba lahiran kayak gitu. Tapi nggak ada phantom vagina ya. Itu sesar. Yang ngambil phantom vagina yang agak itu yang banyak sempit nggak ada. Mulfahezin ya. Ya udah, sama aja sih ya. Ya, ke tengah ya. Kan ada 2 lubang ya, ada uretra sama vagina ya. Lubang vagina, jangan sampai kamu masuk uretra sakit ya. Karena lubang uretra itu kecil, kalau vagina memang dia Besar. elastis. Jadi dia bisa Astagfirullahaladzim. menyesuaikan ya. Kalau vagina dia menyesuaikan. Biasanya dia agak ke bawah ya. Kalau yang di atas ini kan yang di itu ya, lubang uretra yang di sini ya. Dia biasanya agak ke bawah. Nah, perhatiin dulu lubangnya, kata ibu tadi cari ya. Kita boleh pakai ini dulu, tunjuk nih katanya kan. Apa tadi katanya? Membuka labia mayora dengan ibu jari atau telunjuk, dibuka dulu biar kelihatan tadi, jangan langsung tusuk-tusuk aja. Ya, biar kelihatan mana, nanti takut masuk ke tempat uretra kata ibu tadi. Ya, karena lubangnya deket banget. Ya, udah pernah lihat? Belum. Nah, nanti kalau ke pasien langsung kita bisa lihat tuh agak ke atas. Kalau dia agak kotor atau agak berlendir ya, atau ada darah misalnya, dibersihin dulu pakai kasa biar kelihatan. Ya, tuh. Ini ya, biasanya agak ke bawah dikit situ, udah masuk. Kemudian sampai ke dalam baru katanya dikunci tadi ya. Jangan lupa dikunci tadi ya. Belum saatnya, nanti dia udah kebuka deh, ya. Ini ya, kunci ini. Makanya pas kamu masuk tadi, tangan kamu tuh gini karena memang nggak boleh ini sampai buka ya. Udah masuk ya. Dia baru diputar. Karena kamu tadi mau cari itu ya. Ada juga bed yang ada sininya bolong, bed gin ya. Nah, ini kalau ini kan agak susah nih. Ya, atau biasanya dia ke sini. Nih ya. Dari sini kita. Berarti sambil duduk. Ya, sambil duduk boleh ya. Orang pasang ID itu sambil duduk. Ya. Yang ini ya sambil duduk boleh ya. Apa pemeriksaannya. Tapi kalau nggak duduk juga nggak apa-apa kalau bisa ya. Ini tadi udah masuk ini ya. Ini karena nggak kelihatan sebelah sana, ini ya, ibu sebelah sini lagi ya. Karena nggak kelihatan ya sebelah situ ya. Kalau ibunya tidur itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi ininya tadi kata ibu ada bed gin yang ujungnya. Nah ya itu, jadi ibunya di ujung. Iya. Ya, jadi kamu tadi ini nggak nyantuk, nggak apa di sini nggak kepetok ya. Anggaplah ini naik dikit ibunya ya, pokoknya ya. Kasih bantal aja. Jangan deh. Ini aja ya pokoknya ya, kelihatan ya. Jadi jangan sampai itu ya, bed kayak gitu ya, agak angkat dikit ya. Ini udah ya, kita udah masuk tadi, terus kita putar ya, tarik nafas Bu ya. Kemudian baru kita buka dulu, baru dikunci.
Ya, ini bentoknya kayak gini. Habis itu diambil. Oke nih. Apa habis itu Pura-puranya lah ya. Nih biar dia. gini di dalam. Jadi tau. posisi yang si ini sudah kita kunci, Lihat video. mantap dia di sini. Ya, nggak dipegang juga, maksudnya ini nggak akan gerak-gerak lagi kalau sudah dikunci. Ya gitu, karena dia udah nyangkut pokoknya. Ya, Itu nggak bisa copot kalau nggak ditutup. kalau udah dikunci dia nggak bisa copot karena kan posisinya kebuka. Ya, nggak bisa ditarik pun harus ditutup dulu lagi. Ya, Kayak gitu masih sakit atau terus biasanya sih agak nyeri-nyeri sedikit ya namanya itu ya, tapi bukan yang sakit banget sampai nyeri dan nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena ini nggak dibius, karena ini nggak di anestesi ya. Tapi boleh nggak kalau minta dibius aja? Yang mau dibius yang mana? Biar nggak Ya, kerasa kalau gitu. dicabut gigi, tempat giginya mau dicabut. Kalau ini mau dibius di mana? Perineum. Kalau kita kan nggak main perineum di dalam dia. Ya, biasanya nggak terlalu sakit sih, tapi memang sedikit tidak nyaman kata ibu tadi. Ya, itu ya. Ibu tarik nafas bu ya kalau nyeri. Tapi kalau udah kepasang biasanya udah nggak segitu sakit lagi karena pasti masangnya aja yang agak karena masuk kan. Kalau udah masuk biasanya nggak terlalu sakit lagi ya. Pasang IUD juga gini ya, pakai spekulum ya. Udah ya, kita tadi ambil lidi kita tadi. Kapas ini. Ini ya. Bisa diputer-puter di dalam. Iva juga pakai ini ya. Kita ambil itu kan di ujung sana itu ada porsio ya. Ada porsio sampai ke porsio. Di swab aja bagian sekitar porsionya itu, ambil lendirnya. Ya. Tuh, maaf ya Bu ya. Biasanya karena memang dia tadi kata Ibu di pinggir, jadi tangan sebelah sini megang, ini ambil ya. Maaf ya Bu. Nih, kamu swab ya. Udah dapet nih lendir yang diharapkan ya. Yang di apa? Yang mau diambil pokoknya ya. Kalau ada darahnya. Nggak apa-apa, kalau udah lendir ya udah di itu ya, nggak bisa dibersihin lagi ya. Ini ya. Itu diambil ya, sambil pegang ya. Jadi lampu sorot tadi fungsinya untuk nyorotin ini ya. Karena mau yang diambil tadi biar kita benar-benar udah sampai porsio ya. Porsio itu harus kayak itu tadi ya, kita pernah ada gambarnya itu ya, harus sampai ke porsio. Kalau kamu nggak ke porsio dia nggak dapat lendir yang diharapkan tadi, yang di itu tadi ya, yang baik tadi, yang bagus ya. Wow. Terus diambil, kemudian di swab di sini ya. Nih di swab di sini ya, pakai swab. Udah, ini buang ke bengkok. Udah, ini tadi udah. Kalau ini mau dibuka ya, udah ya. Aduh, pelan-pelan ya. Jadi dia langsung dikunci kan? menutup lagi ya. Oh, langsung dikunci. Iya, langsung dibuka kuncinya. Nah, disesuaikan aja nah. Udah ya. Kita pegang lagi gini ya. Kita putar lagi kan secara obstetrik lagi ya. Ini lagi baru dikeluarin. Ya. Simpan ke bengkok, kemudian ini langsung ke klorin. Biasanya direndam klorin. Malah ini klorinnya tadi. Ini ya, direndam ke air klorin. Ini dibuang, kemudian dilepas handscoon ya. Selesai ya. Tambah sore, tambah itu ya. Baru berapa sih ini? 2, berarti 3 ya? 3. Oke, lanjut ya. Selesai. Mencuci tangan klorin ya, sama ya. Kemudian bantu pasien posisi nyaman. Oke, Ibu sudah selesai Bu ya. Jelas ini sudah selesai. Ibu apakah sudah nyaman? Sudah. Udah ya, sampai dokumentasi. Udah ya. Lanjut ya. Lanjut ke PSS. Yang udah KO berdiri tuh capek soalnya kan. Haus tuh, lapar. Oke, di PSS nih. Nih ya. Kalau PSS dia di pispot bengkok hampir sama dengan yang tadi ya. Pakai pispot yang tadi lagi. Kemudian nanti kamu ada lab mandiri kan ya? Iya. Coba-coba lagi. Besok ya, besok. Coba-coba lagi. Diperpanjang aja. Jadi kalau PSS bedanya sama urin cuman bedanya kata di nampung urin, ini nampung PSS ya. Oke Ibu, kita mau melakukan tindakan Bu ya. Pengambilan spesimen PSS ini dan pemeriksaan
lebih lanjut ya, persetujuan pasien segala macam udah ya. Kita ambil ya, pasang dulu. Ibu kalau ada feses sama juga. Aduh apa? Sama kayak urin yang tadi ya, bedanya dia feses yang ditampung ya. Fesesnya yang terakhir. Kalau feses dia nggak ada terlalu ini ya, nggak ada yang pertama dibuang dulu, nggak ya, pokoknya sudah ditampung ya, karena ini untuk pengambilan spesimen secukupnya aja ya, jangan suruh